Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi andaqa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wa asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, supaya kita mendapatkan jasaan takdiran, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ditambahi nikmatnya. Salawat dan salam moga-moga senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Tugas Kanjeng Nabi niku wonten 3. Pertama nggih menika innama buistu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, innama buistu bihanifiyatin samha. Yaitu Rasulullah itu diutus dalam rangka untuk menegakkan agama yang hanif, agama yang bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, samhah, tapi dilakukan dengan lapang dada, tanpa intimidasi, tanpa tekanan, dalam rangka hanya mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Taradhin radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha pada kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi yang kedua Kanjeng Nabi. Misi yang ketiga, innama buistu birahmah. Jadi Rasulullah itu diutus dalam rangka untuk menyebarkan rahmat kepada semesta alam. Wa ma arsalnaka, kanya itu kepada Kanjeng Nabi ya. Wa ma arsalnaka, tidak aku utus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Sosoknya itu menjadi rahmat pada penjuru semesta. Kenapa kok menjadi rahmat? Karena beliau menjadi qudwatan hasanah, yaitu menjadi contoh yang mulia. Karena itu menjelang Maulidur Rasul, kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempelajari bagaimana pembentukan karakter yang kuat supaya mukmin itu kemudian menjadi mukmin yang hakiki. Innamal mukmin yaqilul kalam. Ya, adapun orang mukmin itu yaqilul kalam, sedikit bicara. Wa yaksurul amal, tapi banyak amalnya. Wal munafiq, sedangkan orang munafik yaksurul kalam wa yaqilul amal. Orang munafik itu kakean ngomong, ya, kacang ya. Kalau kacang itu kakean, ya, wis ngerti dhewe. Ya. Jadi kalau orang munafik itu adalah ya yaksurul kalam, banyak bicara, kemudian yaqilul amal, tapi amalnya sedikit. Karena itu Rasulullah memerintahkan supaya kita itu wa'malu sholihan, supaya kita itu banyak beramal soleh. Karena itu ikhwani fiddin, azakumullah wa iyyakum, maka ketika kita kemudian melihat pembentukan Kanjeng Nabi itu karakter yang paling bersih. Karena apa? Tidak dipengaruhi oleh unsur kebapaan. Sehingga bapaknya sedo ketika beliau di dalam kandungan itu 6 bulan. Ya, 6 bulan maka ayahnya itu meninggal. Jadi tidak ada orang yang menuduh bahwa Kanjeng Nabi itu diajari ajaran bapaknya. Jadi Allah menutup pintu itu. Karena bangsa Arab itu kalau mereka ada orang yang menonjol mesti dinisbatkan kepada bapaknya. Karena itu wa walidiyu wa ma walad.
Wa walidiu wa ma walad, demi anak dan bapaknya. Itu kebanggaan Arab jahiliyah, mereka itu membanggakan, yaitu adalah hamiyatul jahiliyah, itu adalah dengan mengagulkan atau mengugulkan bapak atau nenek moyangnya. Karena itu kemudian Rasulullah lahir dalam keadaan kemudian beliau itu ketika lahir tidak mempunyai bapak. Tapi sosok bapak itu digantikan dengan banyak sekali manusia. Ketika lahir ceprot, beliau langsung diajak oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya di Bani Sa'di. Di mana di situ bahasa Arab itu masih murni. Hawanya masih segar. Vibe atau atmosfernya itu sunyi sepi. Sehingga kalau orang itu belajar, itu kemudian cepat nyantol. Kalau sekarang mau belajar, angel nyantolnya Pak. Karena apa? Ya lugur kabeh, kena sound horeg. Mak jelegur teblok habis sitok. Habis ilmunya. Karena apa? Ada masuk unsur-unsur yang negatif tadi. Karena itu ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum, maka kalau kita kemudian berusaha untuk membentuk karakter anak, maka dia harus berada pada tempat yang sepi. Dulu ngarso dalem, baik itu di Ngayogyakarta maupun Surakarta, yaitu kalau mereka itu anaknya masih kecil, maka mereka itu diajari supaya mereka itu panca inderanya itu tajam. Ya, maka mereka itu kemudian diajari dengan ilmu apa? Yaitu ilmu dalam rangka supaya mereka itu bisa menanjamkan inderanya. Dibawa, didisik pantai-pantai di selatan, dan mereka itu kemudian disuruh untuk mendengarkan ombak, gerakan angin, gerakan binatang. Dari awal itu mereka sudah diajari seperti itu. Supaya apa? Mereka mempunyai rasa yang sensitif. Kalau bisa merasakan alam, pasti mereka bisa merasakan kesusahan manusia. Tapi ini kemudian dijadikan mitos ya. Dengan apa? Oh ternyata Raja-Raja Mataram itu berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Gitu. Tahu ya Bedoyo Ketawang? Bedoyo Ketawang itu ya tarian yang ada di Ngayogyakarta. Itu dalam rangka apa? Menyambut pertemuan mistis antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Ini memang diputar balikkan ya oleh seorang pujangga dari kerajaan Mataram sendiri, namanya Panji Notoroto. Panji Notoroto itu mengarang permusawaratan para wali, di mana itu yang mengarang bahwa wali itu ya bisa topo sampai 3 tahun. Ya Sunan Bonang kan menyuruh Sunan Kalijogo kan topo kan sampai 3 tahun kan. Itu bukan cerita dari sebenarnya, itu ceritanya Panji Notoroto yang notabene itu adalah ya pujangga istana tapi ngerangkep menjadi jeksone londo. Tahu ya, menjadi jeksone londo kira-kira gimana? Pasti dia akan memasukkan unsur-unsur ya klenik. Malah ketika Sunan Bonang duding ya kolang kaling menjadi emas, tahu kan? Atau dengan Sunan Pandan Arang ya, ketika Sunan Kalijogo itu ganti padasan itu menjadi emas, ya. Atau kemudian Sunan ya Giri itu tarung ya di puncak Tidar ya dengan siapa? Noyo Genggong. Satunya lagi apa? Sabdo Palon. Konon kabarnya Sabdo Palon itu penguasa tanah Jawa kan begitu kan? Tapi ternyata kalau kita melihat Sabdo Palon itu santrine daripada Syekh Jumadil Kubro. Jadi Syekh Jumadil Kubro ya itu mempunyai anak Maulana SK. Maulana SK itu kemudian mempunyai anak ya dari Dewi Skardadu Blambangan ya, kerajaan Blambangan itu mempunyai anak namanya Raden Paku atau Ainul Yakin atau dikenal dengan Sunan ya Giri. Ya Sunan Giri namanya Raden Paku. Ya. Kalau kemudian kita melihat kan jaraknya jauh kan. Ya, Sabdo Palon itu zaman buyutnya. Kok kemudian tarung dengan Sunan Giri loh. Itu seperti gajah naik becak. Ketok napa ya? Ya ketok ndak mungkin ya gajah naik becak lan jungkal tukang becak. Ya, artinya apa ma'asyiral muslimin? Ceritanya itu ngawur, tidak sesuai dengan kronologis. Bahkan di dalam kitab
Darmo Gandul, ya, Kiai Kalam Wadi ya, yang mengarangkan dia pakai nama samaran, namanya Kalam Wadi. Di mana di dalam kitab itu dikatakan Raden Patah itu dianggap durhaka kepada orang tuanya karena melawan langsung kepada bapaknya. Itu keliru. Karena ketika bapaknya Brawijaya V itu jatuh, yang menjatuhkan itu ponakannya sendiri dari Kediri, Girindrawardhana. Jadi Girindrawardhana itu kemudian mengkudeta Brawijaya V, kemudian Brawijaya V itu kemudian mengungsi di Gunung Lawu itu. Dan kemudian setelah ya diduduki Girindrawardhana, Raden Patah itu mau merebut sebenarnya, tapi oleh para wali dicegah, jangan kamu merebut, itu masih saudaramu. Kalau kamu merebut, apa kata orang? Bahwa seorang Raden Patah itu kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya dan ia durhaka kepada saudaranya. Karena itu ditunggu. Baru kemudian setelah kemudian Girindrawardhana itu memindahkan kerajaan dari Trowulan ke Kediri, ya di kota Dahanapura. Dahanapura itu dulu namanya Joho, itu sebenarnya Dahanapura. Dahana itu artinya apa? Api. Jadi negara api itu di Avatar bukan di sana tapi di Kediri aja nih. Dahana. Ya, Dahanapura akhirnya ketika kemudian berada di situ diseranglah oleh patihnya. Ya. Patihnya itu kemudian mengkudeta. Ketika kemudian patihnya mengkudeta, itu bukan keluarga Mojopahit. Nah, baru kemudian Raden Patah itu diberikan izin untuk menyerang Mojopahit yang berada di Kediri tadi. Kira-kira durhaka apa enggak Raden Patah? Tapi di Darmo Gandul itu dianggap sebagai orang durhaka. Ini apa namanya? Taskik. Taskik itu apa? Memberikan keraguan kepada sejarah Islam. Karena itu ma'asyiral muslimin, sehingga cerita itu diselipkan terus oleh Panji Noto dan para orientalis Jawa yang berada di Surakarta maupun Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu kemudian masuk terus. Sehingga akhirnya apa? Ceritanya itu bukan cerita sejati, tapi ceritanya menjadi cerita TBC. TBC apa? Takhayul, bid'ah, dan khurafah. Paham ya ini ya? Nyapa Islam kok teko yang kene iki lho kok enek ngene akeh ngono ya. Ceritane kok ngoyo-ngoyo ndak karuan. Akhirnya kemudian matukaran dhewe umat Islam. Ada ustadz yang mengatakan, "Oh, berarti ya Sunan Kalijaga itu kafir. Berarti etopo 3 tahun berarti ndak sholat." Kan ada yang mengatakan gitu kan? Tapi dia mengambil referensinya itu dari Panji Noto ya keliru, Bro, kan itu. Keliru itu ya, referensinya dari mana? Bukan dari Islam. Itu dari ya bawahannya Belanda. Jadi Belanda itu putus asa. Jawa Orloh itu adalah perang Jawa itu berlangsung hampir 5 tahun. 1825 sampai 1930. Ya. Sajane cuma 5 menit kok ya. 25 sampai 30 cuma 5 menit saja ya. Tapi 5 menit itu menjadi 5 tahun yang sangat merugikan Belanda. Perang ya Padri itu 1821 sampai 1837. Itu juga menghabiskan ya banyak energinya Belanda. Perang Aceh lebih dahsyat lagi. 1873 sampai 1904 menjelang kemerdekaan itu baru Pak Karno itu menyuruh anaknya Jud Nyadin untuk berhenti bergerilya 1942. Bayangkan, zaman Jepang pun ternyata gerilya masih ada di Aceh. Jadi ini menunjukkan apa ma'asyiral muslimin, Islam itu tidak benar-benar hancur. Karena apa? Mereka melakukan perlawanan yang terus-menerus. Karena itu kenapa? Para penguasa yang tidak mau ya mengeruk kekayaan alam itu kemudian ya mereka itu melihat semuanya bisa dikendalikan, yang tidak bisa dikendalikan Aceh kan, karena perlawanannya sangat panjang. Karena itu diberikan DOM kan itu, daerah operasi militer. Jadi ma'asyiral muslimin artinya apa? Semangat Islam itu merupakan pengajaran dari Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika kemudian memberikan risalah pada kita supaya kita itu mempunyai akhlak yang mulia.
Kalau akhlak yang mulia itu dalam rangka apa? Melindungi agama yang lurus, menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi pelaksanaannya adalah fleksibel, murunah, samhah. Samhah itu apa? Lapang dada. Sehingga ketika orang itu berdakwah, itu ketika menerima ilmu, itu tidak kemudian merasa tidak enak. Tapi mereka itu merasa lega karena apa? Mendapatkan solusi dari setiap kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mulia membuat dunia itu menjadi semakin baik. Coba kalau manusia itu sudah ya benar-benar dalam keadaan kemungkaran yang merajalela, oleh Allah cuma diberikan COVID saja, dunia itu langsung apa? Polusinya berkurang. Ya benar. Polusi langsung berkurang. Burung-burung yang dulu hilang tiba-tiba muncul kembali. Ya benar. Teng Seliweran kan banyak sekali burung kan sekarang. Ya, bahkan Eropa tiba-tiba panas membara, tapi negara Arab itu menjadi menghijau. Ya, hanya gara-gara COVID tadi. Di foto dari satelit Amerika, ternyata atmosfernya itu menjadi bersih sekali. Karena apa? Orang tidak banyak berkendaraan. Orang yang banyak enggak ya, berpolusi. Sehingga kemarin itu 2019 sampai ya 2023 itu cukup membuat dunia itu mengalami refresh, segar kembali. Tapi begitu masuk 2024 panas lagi, terutama di Indonesia. Karena ada pemilu. Ya, panas lagi. 2026 tambah panas lagi. Karena apa? Ma'asyiral muslimin, ternyata teknologi AI itu butuh pendingin. Dan pendinginnya itu kemudian apa? Diambilkan dari air. Maka air itu ketika dijadikan pendingin hampir 2 sampai 10 juta liter ya per hari. Itu kalau disedot terus-menerus kira-kira bagaimana? Krisis air. Karena itu AI itu kelihatannya luar biasa, tapi menghamburkan energi air itu dalam jumlah yang sangat banyak. Ujung-ujungnya apa? Kita krisis air nanti. Kalau kemudian krisis air ada hujan, ya hujan itu tidak bisa nambeli lagi. Saya teringat pada hadis Kanjeng Nabi, menjelang Dajjal muncul, nanti ada 3 musim kemarau yang air itu tidak bisa menumbuhkan tanaman lagi. Karena apa? Terjadi krisis yang luar biasa. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kaum muslimin itu makanannya apa? Makanannya adalah tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Makna jenengan tidak boleh melupakan ini ya. Ya. Takbir, tahmid, tahlil, ya, dan tahlil. Ini merupakan ya makanannya orang muslim. Makanannya apa? Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu nanti modelnya apa ya menjelang kiamat. Karena kita jenengan tidak menangi dajjal juga ya. Tapi salah suna dajjalun yaitu ada 30 pendusta itu sudah keluar. Murid-muridnya sudah keluar semua. Karena itu ketika kita melihat seperti ini, urgen bagi kita untuk kemudian kita itu menapaktilasi dan mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai kuduwatan hasanah, menjadi uswah hasanah, menjadi prototip atau model yang bagus untuk menuju kepada kejayaan Islam. Izzul Islam wal muslimin. Bagaimana caranya? Yang menghalangi orang tidak bisa mencari model yang bagus itu ada 5. Ya, jangan catat dulu ya. Ada 5 model yang membuat orang generasi muda itu lebih suka pada Madonna, lebih suka pada Shakira, lebih suka pada Yamal, lebih suka ya pada ya artis atau penyanyi daripada kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini karena 5 hal. Apa 5 hal tadi? Yang pertama adalah adamul himmah. Tidak ada cita-cita yang tinggi. Cita-citanya hanya himmatuhum butunuhum. Cita-citanya hanya sebatas pada kawula telih. Coba kalau sekarang itu kan orang itu kalau melihat di YouTube ada mukbang itu kan. Oh ya mukbang.
makan banyak tadi, itu apa? Ujung-ujungnya perut, ma'asyiral muslimin. Sampai ada influencer, YouTuber itu sampai mengalami kegendutan yang obesitas yang luar biasa hanya gara-gara apa? Nuruti tadi. Dia harus buat konten setiap hari dengan makan yang banyak. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata bahwa mereka kalau tidak mempunyai cita-cita yang kuat, maka mereka akan menjadi generasi yang lemah. Karena itu himmatul ulya minal iman. Himmatul ulya minal iman. Cita-cita yang tinggi itu sebagian daripada iman. Tapi kemudian Clifford Geertz, para antropolog Amerika, jangan bisa melihat pada bukunya namanya Religion of Java, yaitu agama orang Jawa. The Religion of Java itu membagi ya kaum muslim itu menjadi 3. Santri, kiai, abangan. Santri, kiai, abangan. Kalau santri itu disuap sulit. Kalau priayi, kalau di atas namanya ulu balang, itu gampang disuap. Priayi kan gampang disuap kan, di sekolah kan, di Stovia, di sekolah diberikan kemudian beasiswa, ya diprioritaskan menjadi administrator Belanda, itu mudah sekali. Tapi kalau santri tidak mau. Kemudian abangan itu dijadikan sebagai penggerak untuk melakukan demo, perusahaan, protes, pemberontakan dan sebagainya. Dijadikan begitu. Dan itu sudah dipelajari oleh Sinogorgronya, Christian Sinogorgronya, kemudian diturunkan ya kepada antropolog orang Barat, orientalis di Amerika maupun di Eropa dan juga di Timur Tengah, maka mereka mempunyai kunci untuk menghancurkan kaum muslimin. Caranya bagaimana? Dengan mengamputasi cita-cita mereka. Sehingga cita-citanya itu hanya remeh-temeh. Makanya sekarang jangan tidak usah heran, ada flying effect. Flying effect itu apa? Yaitu adalah fenomena penurunan IQ. Kemarin itu secara acak diambil pemilunya anak-anak Indonesia, IQ-nya anak Indonesia itu turun sampai 78. Itu kalau turun 10 saja itu sudah seperti simpanse. Turun 10 lagi sudah jadi simpanse. Karena apa? Kerjanya hanya cuma ngonten. Dibedai perkalian ndak iso. Dibedai tambah-tambahan ora iso. Dibedai berkaitan dengan pengetahuan alam ndak bisa. Dulu kita SD 3000 bang soal itu hafal semua. Iya enggak? Zaman kita masih sekolah dulu kan. Sehingga kita tidak perlu sinau dulu. Pokoknya sudah hafal itu dibedai wis nyandak, oh kapan ya proklamasi, oh kapan kemudian ya buku tenggelamnya kapal Van der Wijk karangan Hamka itu. Oh apa balai pustaka, kita tahu semua. Tapi sekarang anak-anak muda kira-kira tahu enggak? Itu SMP loh Mas ya. SMP, SD itu kita sudah paham semua. Sekarang kalau ditanya bingung semua. Apalagi tanya tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika kita masih kelas 0 itu diajarin Nurul Yakin. Nurul Yakin itu sejarahnya Kanjeng Nabi dalam ya bentuk kutaib. Kalau kutub buku itu besar, kalau kutaib itu buku kecil, tipis. Nah kita kudu melajari itu apa di luar kepala. Tapi sekarang kira-kira banyak enggak yang belajar? Enggak ada. Itu di surau-surau, di langgar-langgar belum pelajari itu. Sehingga akhirnya apa? Pengetahuan mereka itu akhirnya dikompres. Karena itu di komputer kan ada namanya aplikasi zip itu ya. Zip itu dikompres supaya menjadi lebih kecil. Nah ini otak kita juga dikompres supaya lebih kecil. Otak manusia itu ya 80% itu terdiri daripada otak bawah sadar. Yang 20% itu otak sadar. Kalau kemudian otak bawah sadar itu kemudian diberikan informasi terus menerus, akhirnya apa? Akhirnya kemudian over capacity. Over capacity apa? Storage-nya itu menjadi lebih banyak negatifnya. Ujung-ujungnya apa? Manusia gampang suudzon. Karena apa? Akal budinya itu ditekan dengan energi negatif terus menerus. Apa energi negatif tadi? Marah, emosi, dendam, hasud, iri, tidak penaan, sungkanisme,
Ya. Karena itu kalau mereka disuruh untuk maju, pas rapat saja mereka pasti nyari yang belakang. Ayo tadi maju ke depan. Oh, sini kemauan disurung-surung. Ya. Jadi imamnya jadi surung-surung bareng. Ya, ini menunjukkan apa? Itu tadi. Ya karena vibe-nya itu bisa menular, Mas. Vibe-nya itu atmosfernya itu bisa menular. Karena itu kita melihat fenomena seperti ini karena apa? Amputasi daripada himmatul ulya. Yaitu adalah cita-cita yang tinggi itu dikepras. Sehingga akhirnya cita-cita mereka itu hanya seperti itu. Ada yang mengatakan kurikulum sekarang itu kurikulum budak. Yang buat manusia itu hanya kemudian tunduk kepada sistem. Tidak pernah gumregah untuk memberikan inisiatif daripada teknologinya sendiri. Siapa yang kemudian menyodorkan teknologi alternatif, mesti disingkirkan. Coba di Amerika dulu, pernah ada orang yang menemukan bensin itu dari air. Bukan orang Indonesia. Itu tahun 1800-an. Itu ketika mobil itu masih berupa mesin yang sederhana, mereka itu bisa membuat bensin atau bahan bakar itu dari bahan yang sangat murah, tapi enggak pengen ini kemudian dikuasai teknologinya itu karena apa? Nanti minyak kalah. Karena itu sekarang itu peperangan antara minyak dengan listrik sekarang. Mobil listrik dan mobil BBM itu perang sekarang. Ujung-ujungnya perangnya apa? Yaitu adalah Iran dan Amerika. Itu bukan perang agama, tapi perang untuk meninggikan harga minyak dan perang untuk meninggikan harga listrik. Kalau membela Palestina, kira-kira di Palestina itu ada enggak bangunan Iran yang digunakan untuk anak-anak Palestina? Enggak ada. Yang ada adalah dari bangsa Arab itu memberikan bantuan ke Palestina. Tapi mereka sendiri tidak berani, orang Arab memberikan bantuan tapi tidak wani perang juga. Ini artinya apa? Dunia dikuasai oleh perang asimetris. Asimetris apa? Perang yang musuhnya ora jelas. Musuhnya tidak jelas. Tujuannya pun kabur di media massa, tapi sebenarnya mentes di belakang. Dalam rangka apa? Untuk merebut resources supaya pasar itu kemudian terbuka lebar untuk kepentingan mereka. Ini adalah new imperialism. New imperialism itu apa? Imperialisme baru. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu qat'u al-jinsiyah, yaitu memutus daripada orientasi seks yang sehat. Qat'u sihatil jinsiyah, yaitu mereka itu memutus orientasi seks yang benar. Dengan cara bagaimana? Gerakan LGBT. Karena itu kenapa kaumnya Nabi Lut itu dihancurkan sehancur-hancurnya? Karena apa? Karena mereka itu tidak akan la yaliduna ila fajiran kafaran. Tidak terlahir dari mereka kecuali fajiran kafiran. Kecuali orang fajir dan orang kafir. La tadar minan nasi dayyaran. Maka mereka itu didoakan oleh Nabi Nuh ketika tidak ada harapan lagi mereka menerima hidayah, maka mereka itu dayyaran, dimusnahkan semua. Karena itu ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum, maka kita kemudian harus melihat bagaimana anak-anak muda kita mengalami krisis. Kita menjadi juara 3 LGBT seluruh dunia ini. Di mana angka untuk kemudian mau menikah itu menurun drastis sekali. Ujung-ujungnya apa? Depopulasi. Depopulasi apa? Jumlah masyarakatnya menjadi semakin sedikit. Karena itu Rasulullah mengatakan, Aisyah ketika diceritani tentang akhir zaman, bahwa ternyata banyak umat Islam itu mengalami kemunduran, maka kemudian Aisyah mengatakan, wa kaifal Arab, bagaimana bangsa Arab? Maka Rasulullah mengatakan, hum qalilun. Mereka itu akan menjadi minoritas pada akhir zaman. Yang paling banyak apa? La taqumus sa'ah hatta Rum aksarun nas. Tidak akan tegak hari kiamat sampai bangsa Rum atau bangsa Eropa itu menjadi sebagian besar aghlaban nas, mayoritas manusia itu adalah orang-orang Bani Asfar.
yaitu keturunan Eropa. Banu Asfar itu bukan hanya Eropa saja ya, itu keturunannya Yafet kalau kita lebih mendalami lagi. Kan anaknya Nabi Nuh kan ada 3 kan, Sam, Ham, dan Yafet. Ham itu menurunkan bangsa hitam, jadi bangsa Abyssinia, bangsa bangsa Negroid, kemudian juga bangsa India, ya. Bangsa India namanya Dravida. Oh ya Dravida. Dravida itu bangsa asli India itu hitam. Namanya Dravida. Mereka itu dijajah orang yang kulit putih kayak Shah Rukh Khan itu ya. Kulitnya putih itu bangsa Arya itu. Bangsa Arya itu Indo-Jerman, masih keturunan orang Eropa. Keturunannya Yafet. Kalau bangsa hitam keturunannya Ham. Sedangkan Sam atau Sem itu menurunkan bangsa ya, Timur Tengah. Jadi bangsa Timur Tengah, bangsa Arab, Akadia, Sumeria, Babilonia, itu semuanya adalah keturunan daripada ya Sam. Nah Yafet ini ada yang kemudian masuk ke arah timur terus menurunkan Yunan. Ya, Yunan itu menurunkan Sin. Nah Sin itu menurunkan bangsa Cina, Jepang, Korea, termasuk Indonesia. Jadi jenengan itu termasuk Banu Asfar. Karena keturunannya Yafet. Jadi jenengan nanti jumlahnya banyak ini. Malah orang Indonesia itu ya meskipun ya gonjang ganjing sekalipun anaknya tetap pakai Pak. Richard itu ya rada angel ya kalau di Indonesia. Karena itu Jepang kan kemarin ya menghindari tenaga kerja dari India, tapi memilih Indonesia karena orang Indonesia bisa bercampur tuh lebih mudah. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ya, kalau kita kemudian melihat kita termasuk Banu Asfar. Tapi orang Indonesia itu ternyata tidak campuran banyak bangsa. Sam ya masuk, Ham ya masuk, Yafet juga masuk. Mana orang Indonesia ada yang wireng nemen ya. Ada yang putih ya, ada yang kemudian yang kemerah-merahan, hampir semuanya masuk ya karena gennya itu adalah masuk semua. Tapi di dalam Islam ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala meskipun kamu berbeda-beda, tapi kamu itu dari bapak yang satu, ibu yang satu, Adam dan Hawa. Sehingga tidak perlu kita itu kemudian membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Tapi kalau orang itu tidak mengikuti akhlak yang mulia, mereka pasti rasis. Rasis itu apa? Merendahkan orang lain, entah karena kulitnya, entah karena agamanya, entah karena kedudukannya, entah karena kastanya, entah karena dia itu berada pada negara tertentu, atau kemudian dia berada di dalam makom tertentu. Orang Korea Selatan melihat orang Indonesia itu ya mencibir karena apa? Tidak seputih mereka, tidak sengejreng mereka, kan begitu ya. Mereka merasa kastanya itu lebih tinggi, tapi ternyata mereka banyak bunuh diri. Iya Banda, mentalnya sangat rapuh. Karena apa? Semuanya diukur dengan materi. Islam hadir mencabut ruh materi tadi diganti dengan ruh ukhrawiyah. Yaitu mereka itu tujuannya dipalingkan dari urusan dunia menuju pada urusan akhirat. Karena itu diputus tadi supaya merusak kaum muslimin. Caranya bagaimana? Memutus orientasi seks yang sehat. Sehingga apa? Pondasi keluarga itu runtuh. Coba kalau orang itu seksnya menyimpang, kira-kira keluarganya harmonis apa enggak? Sing berpesta pora jin dasim. Jin dasimnya akan berpesta pora untuk merusakkan pondasi ya daripada keluarga yang Islam. Kemudian yang ketiga, yang bisa merusak keluarga yaitu adalah ada mutamaluk. Ada mutamaluk itu tidak mempunyai pencapaian yang jelas. Karena itu kenapa ya orang Belanda itu mensiarkan melalui para pujangga Jawa itu dengan kalimat apa? Wis awakmu itu sing penting menerima ing pandum. Wis mlaku kaya banyu mili. Pernah dengar begitu? Ya Banda, ini kelihatannya baik, bijaksana, tapi mematikan itu. Karena apa? Jenengan siap untuk diperbudak itu. Ya, bersikaplah seperti banyu
milih ikut pada arus saja. Akhirnya apa? Tidak mempunyai azam untuk merubah sesuatu. Sedangkan Pak Karno ya di dalam Isra Mi'raj itu di Istana Negara tahun 50-an beliau kemudian menyitir surat Ar-Ra'd ya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Perkataannya Burkano bagus ya. Tapi ternyata ya kemudian ya gelombang politik itu tidak berhenti terus-menerus. Sejak beliau mengangkat dirinya menjadi pemimpin tertinggi revolusi, ya setelah dekret itu ya kembali kepada Undang-Undang 45, maka dia menjadi pemimpin besar revolusi. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya kalau orang itu mempunyai kekuasaan absolut itu akhirnya lali. Berarti lali kan? Ya. Lor kidule malih ora patek jelas. Ya, akhirnya kemudian dia memaksakan namanya Nasakom, nasionalis, komunis dan agama. Ya, itu kemudian dijadikan ramuan menjadi bagaimana menyatukan entitas tadi ke dalam kenegaraan. Kan mustahil kan? Agama itu mempunyai Tuhan, komunis itu tidak bertuhan. Kalau kemudian nasionalis itu sekuler, sedangkan Islam itu harus mengikuti pada agamanya. Kan ini bertentangan semua. Kalau kemudian disatukan, ya, kemudian harus mereka itu menjadi sebuah senyawa, tidak bisa. Bisanya apa? Senyawa sendiri-sendiri, tapi saling menghormati. Harusnya kan begitu kan? Namanya Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan itu diamalkan oleh Mojopahit itu. Bhinneka Tunggal Ika itu. Coba jenengan bisa melihat ya, zaman Kabudan, kan Mojopahit itu kan Buddha kan? Tapi kemudian dia masih menghormati pendirian daripada candi-candi Hindu. Umat Islam itu dijadikan pejabat di dalam istananya kerajaan Mojopahit, termasuk Syekh Jumadil Kubro. Tahukah jenengan di makamnya Trowulan atau makam Troloyo itu ya? Nanti kalau jenengan dolan di Mojokerto, mampir di makamnya Mbah Jumadil Kubro, maka jenengan bisa melihat itu makamnya kerajaan. Sebelahnya tadi itu ya beberapa perabuan daripada abu-abu yang mereka itu ya pejabatnya Mojopahit semua. Dan orang Islam itu dikuburkan di dalam istana. Syekh Jumadil Kubro, kemudian muridnya Sabdo Palon dan Noyo Gingkong. Ya, ketemu kan jenengan bahwa Sabdo Palon itu ada di nisannya itu Sabdo Palon dan Noyo Gingkong. Hidupnya itu zaman apa? Zaman Syekh Jumadil Kubro. Artinya apa? Dengan para sunan itu kacek hampir ratusan tahun, 100 tahun lebih. Jadi kalau kemudian ada anaknya bisa bertemu dengan itu sampai tarung di Gunung Tidar, ya itu sesuatu cerita yang ngoyo-woro nanti. Anak itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian ketika jenengan itu ya ghairu tamaluk itu apa? Diputus rasa pencapaiannya. Sehingga kalau orang itu kemudian belajar, itu kemudian mereka itu yang penting aku kerja. Bukan yang penting aku dapat ilmu. Kalau dapat ilmu akhirnya apa? Untuk bekal akhirat. Al-ilmu nafi'. Ya. Sebelum nanti waktunya hampir habis ya. Sebab ceritanya sebenarnya itu pada surat Al-Ahzab 21. Cuma ini menuju ke sana itu mukadimahnya Pak Wisar udah Isa. Ya. Pertama adalah adamu tamaluk. Kemudian yang keempat adalah adamu tadayun. Adamu tadayunnya apa? Mereka itu hilang spiritualitasnya. Programnya apa? Ya seperti kemarin ya, ada sebuah resto atau kafe itu kemudian ya melakukan challenge siapa yang bisa surat bab duha maka dia dihadiahi miras. Ya. Itu salah satu bentuk apa? Itu talbis sebenarnya. Talbis itu apa? Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga yang hak itu menjadi masuk di dalam samar-samar. Oh, oleh lo dalam Islam ngombe miras itu wong wujudnya apa? Challenge-nya itu siapa yang bisa hafal wadduha wal laili idza saja itu nanti dihadiahi miras. Dulu catatan si boy itu kan ya di mobilnya ada tasbih. Ya, kalau
di rumah itu ya menggelar sajadah, sholat. Ya. Tapi Ongki Alexander itu pacaran sampai Maryam Belina saat itu. Artinya apa? Pacaran enggak apa-apa, yang penting di sholat. Ya Banda. Jadi film itu mengkaburkan, namanya apa? Talbisul haqqa bil batil. Adamut tadayun, menghilangkan spiritualitas di dalam Islam. Ada seorang pengusaha itu yang mereka itu kemudian ya kalau mau zina dia itu bersolat dulu. Aku cilik wis sholat, tapi dia mau main dengan pelacur itu dia sholat dulu. Bayangkan. Kira-kira itu sudah mencapai puncak level talbis yang paling tinggi itu seperti itu. Dan itu diceritakan pada seorang ustadz. Ya apa ustadz, aku bisa tobat apa enggak? Ya iso ae, yang penting belum dirajam. Ya, misalnya seperti itu. Ini menunjukkan apa ya? Begitu dahsyatnya era di mana hati itu mengalami kerusakan yang sangat masif. Yang terakhir setelah ada mutadayyun yaitu adalah jidal al-ijtimai, yaitu adalah antisosial. Antisosial itu apa? Dengan adanya banyak cosplay, banyaknya permainan game, banyaknya mereka itu kemudian ya mempunyai idolanya berubah menjadi anime. Tahu ya anime? Yaitu akhirnya apa? Mereka itu kemudian mengurung diri kemudian tidak mau keluar, tidak mau sosialisasi. Sampai di Jepang itu ada pusat penyewaan pacar itu. Saking tidak mau metune, kalau mereka keluar itu izin tidak punya gandengan, mereka bisa menyewa. Sak jam itu 100 yuan. Ya, muarang itu. Pak Tri bisa daftar di sana sebagai sepaham. Ya. Jadi kalau kemudian di sana itu sampai karena apa? Begitu mereka itu anti sosial. Namanya hikikomori penyakitnya. Hikikomori apa? Enggak gelem metu. Dan itu kemudian sudah mulai merajalela di Indonesia, di mana mereka menciptakan generasi introvert itu dalam jumlah yang banyak. Tidak mau bergaul dengan masyarakat, ujung-ujungnya cuma berada di dalam rumah. Kemudian mereka melawan penembakan kemarin itu ya di Australia atau penembakan di Thailand kemarin ya. Itu karena apa? Antisosial. Koncone dhewe dipateni kabeh. Di Amerika juga malah menembaki masjid. Di Thailand kemarin setelah penembakan pada siswa, tiba-tiba ada seorang bapak menembaki pejabat di tempat sekolah yang sama. Itu menunjukkan apa? Antisosial itu sudah merebak menjadi sesuatu kerusakan yang sangat masif sekali. Namanya didal sosial. Didal ijtimai itu melawan ya atau antisosial. Nah ini kalau program ini dimasukkan di dalam negara kita, ujung-ujungnya apa? Generasi kita itu akan rusak nanti. Ya, kleru didik baca. Kleru delok bisui kan gitu. Yang blayer ngono terjadi tawur kan begitu kan. Di Malang itu info Malangan ya sampai lihat hampir semuanya setiap hari itu masalah bentrokan. Bahkan kemudian nabrak orang juga sakar video, nyopir juga sakar video dan sebagainya. Dan sekarang merebak pencurian kendaraan bermotor kan dalam jumlah yang sangat ya masif sekali. Ini menunjukkan apa? Level daripada antisosial itu sudah menjadi meningkat. Sedangkan Malang dulu kan kota termasuk kota pahlawan juga ya. Jadi peperangan sebenarnya gerilya itu bukan di Surabaya, merembetnya itu sampai di Malang, Jombang gitu. Ya, sampai di Kediri dan sebagainya, sampai di Blitar kita juga, sampai banyak tentara trip ya dan itu banyak yang meninggal itu ya karena itu pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan kita itu luar biasa. Tapi sekarang kemerdekaan malah dangdutan itu. Iya Banda. Harusnya kemudian kan heroisme itu kemudian ditimbulkan kembali supaya apa mereka kagum mereka untuk membangun negeri ini. Di Inggris itu pang, tahu ya pang? Generasi pang sing rambutnya gitu loh. Ya, pang itu singkatannya apa? Public United No Kingdom. Public United No Kingdom. Perkumpulan masyarakat yang anti pada peraturan kerajaan. Pengennya mereka hidup sendiri. Tapi ketika mereka hidup nafsi-nafsi, mereka itu masih mempunyai solidaritas yang kuat. Mereka ya masih mandi, meskipun pacaannya seperti itu. Mereka masih punya koperasi, punya UMKM, punya usaha, banyak CEO.
yang kemudian mereka memberikan sesuatu pada masyarakat dengan pelatihan, memberikan pekerjaan pada orang yang nganggur dan sebagainya. Kalau di Inggris begitu. Tapi nek yang Konoha itu malah enggak. Muter-muter barang di perapatan, orang adus sampai Satpol PP itu ngerujuki mereka di BKSD itu kan. Iya apa enggak? Enggak adus sampai berbulan-bulan itu. Jadi kan beda antara pang sini dengan pang Inggris. Di pusatnya Inggris sana, mereka itu agen perubah untuk kemudian merubah masyarakat itu menjadi punya pekerjaan. Karena kapitalisme membuat mereka itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi ya semakin banyak. Nah itu kemudian mereka hadir di situ tanpa peraturan kerajaan. Yang penting aku bisa memberikan pertolongan pada mereka. Seperti Robin Hood itu kan bagus sebenarnya. Tapi yang EDW didelok itu permukaan itu. Sehingga pang kita itu malah banyak berzina. Wedoke siji lanange songo. Gonta ganti pasangan terus-menerus. Saya kadang-kadang kalau di puskesmas tuh miris karena apa? Ya, satu cewek itu penyakit kelaminnya itu ya double penyakit kelamin semua. Ya kalau pada usia seperti itu mereka seperti itu, kira-kira bagaimana? Jadi kalau mereka sudah ikut ke situ, sulit keluarnya. Saya tanya ya ketika ada pesta pang itu di Rampal, jadi sampainya uang ilmu toh. Saya kan dulu pernah punya divisi dakwah untuk mereka ya. Dan kita bisa mendekati beberapa orang, saya tanya, jadi sampai ini kenapa kok sulit? Ya karena ada semacam baiatnya, merasa. Baiat tahu ya? Janji setia itu loh. Kalau perempuan harus berhubungan dengan banyak orang misalnya. Kalau laki-laki itu kalau pas konsernya pang, mereka itu makan kelinci hidup itu atau kucing hidup, Pak. Jadi sudah melakukan kebuasan yang luar biasa. Sehingga apa? Kontrolnya menjadi hilang. Makanya pang di Inggris itu tidak begitu. Mereka itu benar-benar orang yang memberikan ya masukan yang baik pada masyarakat sehingga civil society atau masyarakat sipil yang bagus itu bisa terbentuk meskipun mereka itu tidak mau aturan yang mengikat. Sing penting bisa menolong orang. Nah, awake dhewe ora. Dijukuk enak etok. Ujung-ujungnya apa ya rusak amburadul ndak karuan. Mesakne sing nggak tahu kemudian terikut kan banyak kan. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Moga-moga bermanfaat. Kita teruskan minggu depan ya. Mungkin ceritanya masih sama Pak Agus karena mauludnya kan masih lama ya. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Ciri orang yang bisa mendapatkan Rasulullah menjadi uswah atau contohnya pertama adalah yarjullah kepada Allah, kemudian juga wal yaumal akhir, intinya kepada hari akhir, dan kemudian banyak berzikir. Setelah itu kemudian menerangkan tentang orang sidik. Nah, orang sidik mempunyai ya sifat 5. Nah, itu nanti kalau diterangkan tidak habis ini. Insya Allah minggu depan mawon ya, supaya kita nanti bisa mendapatkan model bagaimana kemudian kita bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan istighfar 3 kali. Subhanakallahumma bihamdika astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.